Ya, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Fadlillah, ERP 132 dari kelas MProsti B, itu Manajemen Proses TI. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai mind map IDM 04, yaitu tentang Ensure Resource Optimization atau memastikan pengoptimalan sumber daya. Mari kita mulai dari definisi. Apa sih Ensure Resource Optimization itu? Secara definisinya, uh, mengoptimalkan sumber daya adalah memastikan kemampuan sumber daya dari perusahaan agar dapat mendukung tujuan perusahaan yang dibuat dari awal dengan cost yang optimal atau pengeluarannya itu dengan efisien sehingga tidak boros gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari tujuannya. Jika kita lihat dari tujuan secara IT-nya, yang pertama adalah IT agility atau kelincahan dari sistem IT perusahaan itu sendiri. Sehingga ketika dibutuhkan sesuatu, sistem tersebut dapat memahami dan memproses permasalahan tersebut hingga selesai sangat cepat. Dan yaitu IT agility atau kelincahan dari sistem IT di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah optimalisasi. Nah, yang dioptimalisasi ini ada aset IT tersebut, sumber daya perusahaan seperti aset IT-nya atau sistem IT yang ada di perusahaan tersebut, dan juga karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah kemampuan dari semua sumber daya yang ada di perusahaan itu sendiri. Dan kompetensi, yaitu mutu atau kualitas yang dimiliki dari setiap sumber daya yang ada di perusahaan tersebut, begitu. Lalu tujuan dari segi proses. Tujuan dari segi proses ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan dan kemampuan dari sumber daya agar menyesuaikan dari budget atau dari cost yang ada gitu, sehingga tidak terjadi pemborosan dan pengeluaran secara berlebihan. Jadi itu tujuan dari proses Ensure Resource Optimization. Kita buka saja. Oke. Lalu why should? Mengapa sih kita harus mengadakan atau menjalankan Ensure Resource Optimization ini? Yang pertama, ketika suatu perusahaan tidak optimal atau sumber dayanya tidak optimal, maka itu tadi input akan lebih besar dari outputnya, sehingga akan terjadi pembesaran atau pemborosan secara berlebihan, sehingga uang tadi akan menghilang atau kata istilah lainnya adalah perusahaan akan menjadi merugi. Begitu mengapa kita harus mengoptimalkan. Nah, bagaimana cara untuk atau proses yang dilakukan dalam mengoptimalkan suatu sumber daya itu tadi? Yang pertama adalah mengevaluasi. Nah, di sini apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu adalah membuat rancangan atau tujuan dengan cara terbaik untuk mengoptimalkan sumber daya itu sendiri, sumber daya perusahaan itu sendiri. Nah, cara terbaik yang dimaksud adalah cara terbaik untuk mengintegrasikan sistem IT yang akan dimasukkan kepada sistem enterprise yang sudah ada di perusahaan itu sendiri. Sehingga sistem IT ini bukan malah memberatkan, tapi menjadi tools untuk membantu perusahaan dalam mensuksesikan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, input apa yang dimasukkan dalam proses evaluasi ini? Yang pertama adalah perbedaan dan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai target dari perusahaan itu. Jadi maksudnya adalah
uh, perubahan apa saja yang harus dilakukan agar target itu tercapai. Lalu ada input kedua, apa yang dibutuhkan adalah rencana plan untuk meningkatkan skill dalam artian sumber daya yang ada di perusahaan, baik itu aset IT-nya ataupun sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah hasil keputusan evaluasi supplier. Jadi supplier memberikan suatu evaluasi dan keputusan terhadap apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Nah, output yang diharapkan adalah aturan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan. Jadi diberikan kategori-kategori atau diberikan divisi-divisi dengan aturan-aturannya agar sumber daya itu sesuai berdasarkan kemampuan dan mempermudah mencapai tujuan dari perusahaan itu. Yang kedua adalah aturan untuk arsitektur enterprise, dan terakhir adalah rencana sumber daya yang disetujui secara bersama. Oke, lalu ada pengarahan. Pengarahan itu adalah suatu rancangan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi atau sosialisasi kepada sumber daya. Jika kepada sumber daya manusianya berarti secara sosialisasi penjelasan, jika kepada sumber daya yang benda mati itu berarti penyesuaian terhadap pembaharuan kemampuan terhadap suatu hal yang baru yang ingin kita integrasikan ke dalam sistem perusahaan kita. Nah, input di sini tidak ada ya, inputnya itu ya tidak dijelaskan secara gamblang. Namun output yang dipastikan adalah komunikasi dalam strategi sumber daya. Jadi pengarahan ini isinya itu mengenai bagaimana cara kita menjelaskan kepada sumber daya kita mengenai baik itu pembaruan, penghilangan atau apapun, agar mereka itu paham. Nah, jadi ketika ingin memasukkan sistem IT yang baru atau perubahan terhadap sesuatu dalam perusahaan, kita harus mensosialisasikan dan memberitahukan kepada mereka, mengkomunikasikan kepada mereka agar mereka paham dan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke, yang terakhir adalah monitoring. Oh ya, mohon maaf. Output dari pengarahan itu ada aturan dalam safeguarding sumber daya, aturan-aturannya. Lalu ada penempatan pihak bertanggung jawab dalam memanage sumber daya. Jadi ya itu tadi, ketika pembagian-pembagian divisi, ada pihak-pihak atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan gitu. Lalu ada monitoring. Nah, monitoring ini adalah memastikan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan alur atau rencana yang ditetapkan pada awalnya, sehingga tidak melenceng atau tidak malah menjadi kacau ya, dalam artian tidak merusak apa yang telah diciptakan dari awal. Meskipun jika di tengahnya itu terjadi perubahan-perubahan, harus tetap sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi itu adalah definisi dan fungsi dari monitoringnya. Inputnya seperti pengarahan, tidak dijelaskan secara gamblang inputnya harus seperti apa, tapi output yang diharapkan adalah dalam bentuk feedback mengenai alokasi dan keefektifan sumber daya dan kemampuan. Jadi feedback apakah apa yang telah diciptakan seperti divisi-divisi tadi itu sudah efektif apa belum gitu, atau feedback misal dari benda mati gitu ya, feedbacknya itu adalah
ternyata sistem ini tidak dapat menjadi suatu tools yang membantu atau mereka tidak dapat digabungkan gitu, sehingga itu terjadi suatu kesalahan. Kalau sumber daya manusia yaitu tadi feedback sepertinya ini tidak efektif, sepertinya harus seperti ini, seperti itu. Nah, feedback tersebut diharapkan menjadi output dari monitoring tadi. Lalu yang terakhir adalah pengulangan dalam memperbaiki atau mengatasi penyimpangan pengelolaan sumber daya. Jadi ketika ada kesalahan itu diulang kembali apa yang salah, dan ketika ada kesalahan itu diperbaiki agar hasil selanjutnya menjadi maksimal. Gitu. Nah, dari yang telah kita atau saya sampaikan di sini, jadi sepenting apa sih ensure resource optimization ini, atau memastikan pengoptimalan sumber daya? Yang saya dapat sampaikan adalah proses ini sangat diperlukan karena sumber daya merupakan salah satu aspek penting dari suatu perusahaan atau organisasi. Tanpa adanya sumber daya, perusahaan atau organisasi tidak mungkin dijalankan dalam bentuk apapun ya. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan agar jalan dengan baik, efektif, dan mendapatkan profit atau bentuk apapun itu yang ingin didapatkan oleh perusahaan dan organisasi, maka salah satu cara utama yang harus dilakukan adalah memastikan sumber daya ini optimal. Dan ketika sumber daya ini sudah optimal, maka perusahaan atau organisasi dapat menjalankan dan mencapai tujuan mereka dengan baik. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.